Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, ternyata banyak barang peninggalan beliau. Dari jubah, pedang, bahkan helai rambut janggut dan patahan giginya pun menjadi barang peninggalan sejarah yang sekarang dimuseumkan. Barang-barang tersebut yang menjadi saksi bisu perjuangan beliau dalam menegakkan ajaran Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengetahui apa saja sisa peninggalannya. Salah satunya adalah pedang Al-Ma'thur yang bisa kita lihat apabila mengunjungi Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Tidak hanya itu saja, Nabi Muhammad SAW masih meninggalkan 9 pedang lagi berdasarkan buku Syamil Muhammad SAW karya Imam At-Tirmizi. Yang pertama, pedang peninggalan Nabi Muhammad SAW adalah pedang Al-Ma'thur. Pedang ini dikenal dengan nama Al-Ma'thur Al-Fijar. Pedang Al-Ma'thur merupakan pedang yang diterima Rasulullah SAW sebelum beliau menerima wahyu pertamanya. Pedang ini juga merupakan peninggalan dari ayah beliau, yaitu Abdullah. Saat berhijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah membawa pedang ini hingga diberikan bersama dengan peralatan perang lainnya kepada Ali bin Abi Thalib. Panjang pedang ini adalah 99 cm. Pegangan pedang dilapisi dengan emerald dan perak dengan bentuk 2 kepala ular. Di dekat pegangan pedang tersebut terdapat tulisan Arab dengan lafaz Abdullah bin Abdul Muttalib. Pedang ini bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Yang kedua adalah Ad-Dab. Ad-Dab berarti memotong ataupun tajam. Pedang ini dikirim kepada sahabat beliau sebelum perang Badar. Namun pedang ini baru digunakan saat perang Uhud. Para pengikut dan sahabat Rasulullah menggunakan pedang ini sebagai tanda kesetiaan mereka terhadap beliau. Dan kini pedang Ad-Dab bisa dilihat di Masjid Husain, Kairo, Mesir. Yang ketiga adalah Du Al-Faqar. Pedang ini merupakan harta rampasan Rasulullah SAW saat perang Badar. Beliau memberikan pedang ini kepada Ali bin Abu Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengembalikan pedang ini kepada beliau dengan berlumurkan darah saat perang Uhud. Pegangan pedang ini berwarna hitam dengan 2 ujung pedang. Yang keempat adalah Al-Battar. Pedang Al-Battar merupakan barang rampasan dari Banu Kainuka. Pedang ini disebut sebagai pedangnya para nabi. Di dalam pedang ini terdapat ukiran Arab yang bertuliskan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam pedang ini juga terdapat gambar Nabi Daud ketika memotong kepala Goliat, yaitu orang yang memiliki pedang ini lebih dahulu. Ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini akan digunakan oleh Nabi Isa untuk mengalahkan Dajjal saat kiamat nanti. Yang selanjutnya, yang kelima adalah pedang Hataf. Pedang ini merupakan barang rampasan dari Banu Kainuka juga. Awal mulanya dibuat oleh Nabi Daud. Bentuk dari pedang ini menyerupai pedang Al-Battar. Hanya bedanya pedang ini lebih besar. Panjang mata pedang ini mencapai 112 cm dengan lebar 8 cm. Nabi Daud juga menggunakan pedang ini, kemudian beliau mewariskannya ke suku Lewi hingga jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Pedang ini juga bisa dilihat di Museum Topkapi, Turki. Yang keenam adalah Al-Mikhdam. Menurut riwayat, pedang ini diberikan Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau wariskan kepada anak-anaknya. Beberapa riwayat juga melaporkan pedang ini merupakan barang rampasan yang didapat Ali bin Abi Thalib saat beliau memimpin perang di Suriah. Panjangnya mencapai 97 cm dengan tulisan Zain ad-Din al-Abidin. Yang ketujuh adalah Ar-Rasub. Pedang ini dijaga oleh keluarga Nabi Muhammad SAW layaknya sebuah bahtera yang disimpan oleh bangsa Israel. Dengan panjang 140 cm dengan terdapat lingkaran emas di pedangnya. Pedang ini dimuseumkan di Museum Topkapi, Turki. Dalam pedang ini juga terdapat tulisan dengan lafaz Ja'far al-Siddiq. Yang kedelapan adalah pedang Al-Qadib. Bentuk bilahnya tipis. Pedang ini hampir mirip dengan tongkat. Pedang ini digunakan sebagai pertahanan saat berpergian, tetapi tidak digunakan untuk peperangan. Di pedang ini juga terdapat lafaz syahadat. Panjang pedang ini mencapai 100 cm dengan wadah yang terbuat dari kulit hewan yang dicelup untuk menutupi pedang ini. Yang kesembilan adalah Qal'i. Beberapa orang menyatakan bahwa Qal'i merujuk pada timah ataupun timah putih yang ditambang dari beberapa lokasi yang berbeda.
Pedang ini juga salah satu dari 3 pedang rampasan dari Banu Qainuqa. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa pedang ini didapatkan oleh kakek Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali menemukan air Zam-Zam pertama kali. Pedang ini berukuran 100 cm dengan ukiran dalam tulisan Arab yang artinya, ini adalah pedang mulia dari rumah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah. Bentuk dari pedang ini juga berbeda dengan pedang pada umumnya. Pedang ini memiliki bentuk yang bergelombang. Yang ke-10 adalah yang sangat melegendaris, yaitu pedang Zulfikar. Pedang ini mulanya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Pedang dengan 2 ujung mata ini merupakan simbol jihad dan perjuangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Waktu perang Uhud, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lah orang yang paling gigih mempertahankan Nabi Muhammad SAW hingga terdengar suara malaikat Jibril yang mengatakan, "Tiada pedang selain Zulfikar, tiada pahlawan selain Ali." Dan inilah 10 pedang Nabi Muhammad SAW yang tak terkalahkan. Mudah-mudahan dari kisah ini kita lebih mengenal apa-apa saja yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika beliau hidup dan ketika beliau memperjuangkan agama Islam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.